Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua, dan salam sehat. Pagi ini di pertemuan yang keempat, ya, PJJ, ya, kita akan membahas metode sampling sistematik. Seperti kita ketahui bahwa systematic sampling itu merupakan bagian dari equal probability sampling, yang artinya setiap unit sampling memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ya, uh, sistem kerjanya, ya, systematic sampling ini pada dasarnya sama seperti simple random sampling. Yang membedakan hanya pada penggunaan jarak dan arrangement pada frame-nya. Ya. Secara definisi dikatakan bahwa systematic sampling ini adalah metode untuk mengambil sampel dengan menggunakan interval atau jarak dari suatu frame yang telah diurutkan. Jadi di sini ada dua kata kunci yang perlu diingat pada systematic sampling, yaitu pertama interval, yang kedua arrangement. Ya. Jadi frame-nya itu sudah dilakukan pengurutan dulu. Jadi apa yang diurutkan di sini adalah auxiliary variable atau variabel yang terkait dengan variabel yang diteliti. Ya, jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, lalu kita ambil sampel dengan menggunakan interval atau jarak. Ya, di sini dimisalkan adalah sebuah populasi, ya, dari suatu frame, ya. Frame-nya ini sudah kita beri nomor urut, ya, nomor urut 1 sampai n besar, ya. Lalu kita mempunyai ukuran sampelnya yaitu sebesar n, dan kita punya interval atau jarak yang sudah kita tentukan, ya. Nah, ketika kita ambil sampel, ya, katakan 3, maka untuk sampel berikutnya tinggal 3 ditambah K. Selanjutnya lagi 3 ditambah 2K. Begitu seterusnya sampai sebagai sampel yang dibutuhkan. Oke. Nah, skema sistematik di sini kita lihat di sini bahwa ada kesamaan antara systematic sampling dengan stratified sampling. Yang membedakan hanya pada systematic sampling, ya, polanya tetap, ya. Pada setiap kelas yang sudah terbentuk itu memiliki pola tetap. Sementara pada stratified sampling polanya acak untuk setiap kelas yang terbentuk. Ya, jadi sebenarnya ada kesamaan di situ, ya. Pembedanya hanyalah pada polanya saja. Oke. Keuntungannya apa? Di sini, ya, dengan menggunakan systematic sampling, ya, secara otomatis karena hanya satu angka random yang kita gunakan, selebihnya mengikuti pola, maka keuntungannya lebih cepat, murah, dan mudah penggunaannya. Yang kedua ini pengambilan sampel tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Jadi ini yang seperti saya ceritakan di pertemuan pertama waktu itu, ya. Kelebihan dari sistematik ini, walaupun tidak punya frame, bisa kita lakukan, ya, pengambilan sampel secara sistematik. Caranya bagaimana? Caranya by time or by person, ya, seperti yang waktu itu saya ceritakan. Ini kelebihannya, ya. Nah, keuntungan kedua ini memang debatable. Ada sebagian yang mengatakan bahwa nggak bisa, ya. Ada sebagian lagi yang mengatakan bisa. Kebetulan saya mazhabnya yang masih memungkinkan pengambilan sampel. Jadi di sini tidak dilakukan arrangement, ya. Jadi dua kata kunci yang saya ceritakan di awal itu hanya satu yang diambil, yaitu polanya saja, ya. Nah, di sini keuntungan yang lain, bila kita sudah melakukan arrangement secara otomatis, sampel yang diambil itu akan lebih representatif dibandingkan dengan SLS. Nah, kelemahannya apa? Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kelemahannya varian sulit diperoleh dari sampel sistematik tunggal. Ini agak repot memang dalam penghitungan varian pada sistematik. Karena prinsipnya kalau kita ngambil sampel, kita hitung variannya dapat, ya. Tapi di sini sistematik sampling itu kita tidak bisa menghitung varian dari sampel sistematik tunggal. Kenapa? Kita lihat di sini, ya. Pada sebelumnya, ya, kita lihat dari pada prinsipnya di sini, ya, kalau kita lihat, ya, bahwa dalam suatu kelas hanya ada satu angka atau satu sampel, ya. Padahal dalam susunan all possible sample, ya, pada sistematik, ya,
ada kelas, ada sampel. Ya. Di situ ada variasi dalam kelas, variasi antar kelas, dan variasi secara keseluruhan. Nah, bila dalam satu kelas hanya ada satu sampel, maka kita tidak bisa hitung nilai variannya. Dan inilah yang menjadi kelemahan dari sistematik. Nah, kelemahan yang kedua, kalau tidak dilakukan arrangement secara otomatis, ya, sampelnya menjadi tidak efisien. Maka arrangement ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam systematic sampling. Oke. Nah, bagaimana cara milihnya? Cara milih sampel dalam systematic sampling ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama, kita memilih secara linier. Ya. Caranya bagaimana? Kita pertama menganggap bahwa suatu frame itu sudah tersusun secara linier, ya, dari nomor urut 1 sampai n besar. Lalu kita umpamakan bahwa n, ya, merupakan bentuk n kecil kali k. Jadi artinya setiap kelas memiliki jumlah sampel yang sama. Ya. Jadi setiap kelas memiliki jumlah yang sampel yang sama. Jadi kalau ke sampingnya 1 sampai n, 1 sampai k, sambalnya kelasnya, yang bawahnya 1 sampai n. Nah, kemudian kita ambil angka random pertama yang kurang dari sama dengan k-nya, kelasnya atau intervalnya. Ya, jadi kita syarat linear sistematik itu, ya, angka random pertama itu kita ambil syaratnya kurang dari sama dengan k atau kurang dari sama dengan i. Ya, jadi ada yang menotasikan dengan k, ada yang menotasikan dengan i. Ya. Selanjutnya udah kita dapat angka randomnya. Maka untuk sampel berikutnya tinggal kita tambahkan dengan jaraknya tersebut, intervalnya tersebut. Misalnya angka random pertama sebagai R1 sampel pertama, maka sampel keduanya angka random pertama ditambah dengan K-nya. Sampel ketiga, angka random pertama ditambah 2 kali K-nya. Begitu seterusnya sampai angka random ke N, ya, atau sampel ke N itu dari angka random pertama ditambah N-1 kali K. Oke. Nah, jika N tidak dapat dinyatakan dalam bentuk N sama dengan N kecil kali K, maka K diambil sebagai bilangan bulat yang paling dekat dengan N besar dibagi N kecil. Jadi artinya ketika N tidak sama dengan N kecil kali K, artinya setiap kelas itu muatannya tidak sama. Maka pembulatan dari K-nya tersebut, kita pakai pembulatan seperti biasa. Oke. Nah, contohnya seperti ini, ya. Bisa dilihat, oke. Nah, lalu pendekatan kedua, cara memilih sampelnya, yaitu dengan cara sirkular. Ya. Jadi kita prinsip kerjanya sama. Ya. Kita memilih angka random dari 1 sampai dengan N besar. Ya. Nah, ketika kita pakai linear, syarat pertamanya adalah angka random yang kita pilih kurang dari sama dengan K, sementara pada sirkular itu adalah kurang dari sama dengan N besar. Kurang dari sama dengan N besar. Ya. Nah, kemudian prosesnya sama itu, ya. Misalnya kita pilih angka, misalnya ya saya contohkan aja gini, ilustrasikan. Misalnya N besarnya itu 36. Berarti kita membuat nomor urut dari 1 sampai 36. Ya, kemudian saya ambil sampel sebanyak 5. Oke. Bila saya menggunakan linear systematic sampling, nah, dari 5 ini, ya kan ya, saya mau tahu kelasnya. Bahwa kelasnya atau intervalnya itu diperoleh dari N besar dibagi N kecil. Nah, N besarnya berapa? 30. Dibagi N-nya berapa? 5. Berarti kelasnya itu atau intervalnya adalah 6. Lalu kalau saya menggunakan linear, berarti saya cari angka random yang kurang dari sama dengan 6. Cari itu prosesnya, pengambilan sampel seperti biasa di tabel angka randomnya, katakan terpilih 3. Berarti 3 ini adalah nomor urut pertama sampelnya. Nah, sampel keduanya berarti 3 ditambah 6, yaitu 9. Sampel berikutnya 3 ditambah 2 kali 6, yaitu 15. Begitu seterusnya. Sementara kalau sirkuler, ya, berarti angka randomnya ini saya cari kurang dari sama dengan N besar.
yaitu kurang dari sama dengan 30. Misalnya yang terpilih ya, angka random pertamanya adalah 20. Berarti 20 ini adalah nomor urut sampel pertama. Selanjutnya sampel keduanya 20 tambah 6. 26. Berikutnya adalah 20 tambah 2 kali 6, yaitu 32. Karena 32 ini lebih dari 30 dari N besar, maka kita kurangkan dengan N besar lagi. Berarti 32 dikurang 30, yaitu 2. Berarti 20, 26, sampel ketiganya nomor urut 2, sampel berikutnya nomor urut 8, begitu seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat peluangnya di sini ya. Kalau menggunakan metode linear pada kondisi N besar sama dengan N kecil kali K, maka peluang terpilihnya itu sebesar 1/K. Ya. Baik linear maupun sirkuler itu pada kondisi N besar sama dengan N kecil kali K, peluangnya sama 1/K. Sementara pada N besar tidak sama dengan N kecil kali K, pada sirkuler itu peluangnya adalah sebesar N kecil per N besar. Nah, lalu dari hasil estimasinya, ya, metode linear maupun sirkuler pada kondisi N besar sama dengan N kecil kali K merupakan penduga yang unbiased dari keduanya tersebut. Sementara untuk linear pada kondisi N besar tidak sama dengan N kecil kali K, penduga yang dihasilkan tersebut penduganya bias. Nanti bagian pembuktiannya bisa dicari di buku saya atau di buku, terserah buku apa aja ya, bisa dilihat aja di situ pembuktiannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya, bahwa penduga rata-rata dari systematic sampling adalah penduga yang unbiased untuk populasinya. Ya, jadi rumusnya sama sebenarnya dengan SRS, yaitu 1/N kali sigma YI per K. Nah, yang ini nih ada rumus populasinya nih. Kalau rumus sampelnya sama, karena kita ambil satu gugus sampel, yaitu rumus rata-ratanya menjadi sama seperti rumus SRS, mendekati rumus SRS, ya, yaitu 1/N sigma YI. Ya. Oke, ini nanti dilihat di buku saya ada penjelasannya, ya semuanya. Nah, di sini ada nilai intra-class correlation coefficient. Nilai intra-class correlation coefficient adalah merupakan suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan hubungan antar individu di dalam kelas. Ya. Jadi mau lihat di sini. Di sini adalah digunakan biasa untuk melihat sejauh mana variasi nilai sampel tersebut. Ya. Biasa dalam sistematik ini digunakan untuk melihat sampelnya tersebut karakteristiknya homogen atau heterogen. Bisa dilihat dari nilai intra-class correlation coefficient. Oke. Jadi boleh dikatakan di sini nilai intra-class correlation coefficient adalah ukuran yang menunjukkan derajat kehomogenitasan dari sampling sistematik. Bila nilai rho, ya di sini harus bisa dibedakan rho intra-class correlation dengan rho koefisien korelasi. Ya, kalau koefisien korelasi kan hubungan antar variabel, ya kan ya. Di sini hubungan antar individu dalam kelas, ya, kayak gitu ya. Nah, jika rho makin besar dan positif, ya, jadi rho nilainya besar, ya, dan positif, maka sampelnya tersebut bisa dikatakan heterogen karakteristiknya. Ya. Bila rho makin kecil dan positif atau negatif, maka tolong saya salah nih. Maaf, terbalik kayaknya. Ya, rho makin kecil. Oh ya, jadi di sini sebenarnya nih yang pertama nih ya, jika rho, saya ulangi ya, jika rho makin besar dan positif, ya, maka sampelnya tersebut, sampel yang diambil secara sistematik, itu karakteristiknya homogen. Nah, ketika karakteristiknya homogen, varian yang dihasilkan oleh varian sistematik ini besar. Tapi jika rho-nya kecil, negatif, maka karakteristik sampel sistematiknya
heterogen. Ketika karakteristik sampel sistematik itu heterogen, varian yang dihasilkannya kecil. Ya, saya ulangi ya. Jika rho besar dan positif, karakteristik sampelnya homogen, varian yang dihasilkan besar. Jika rho kecil negatif, karakteristik sampelnya heterogen, variannya kecil. Ya. Oke. Clear ya. Nah, ini bisa dicontohkan ini untuk penghitungan perkiraan varian ketika yang kita hitung populasi. Karena kita tahu tadi bahwa varian dari sampel sistematik tunggal itu kita tidak bisa dapat, ya. Tapi kita bisa lihat kalau secara populasi varian ini bisa dihitung seperti ini dengan 3 pendekatan tadi. Ya, pendekatan cara 1, cara 2, cara 3 tadi yang di slide awal. Ya, bisa dipelajari ini, ya. Oke. Kemudian, sebelum kita bisa menentukan penggunaan sistematik, kita harus kenal dulu karakteristik dari populasi, jenis-jenis dari populasi. Ya. Pertama adalah populasi yang tersusun secara acak. Yang kedua, populasi dengan tren linear. Dan yang ketiga adalah populasi dengan variasi periodik. Adapun populasi yang berotokorelasi dengan populasi ilmiah tidak kita pelajari ya, tapi saya ada penjelasan dikit. Kita nggak terlalu membahas masalah 4 dan 5 ini. Populasi dengan susunan acak. Ya. Jika suatu unit samping dalam populasi tersusun secara acak, ya, jadi populasinya itu acak, ya. Kemudian diambil sampel secara sistematik, maka secara otomatis sampelnya juga acak. Saya ulangi ya. Ketika populasinya tersusun secara acak, ya, lalu diambil sampel secara sistematik, maka sampel sistematiknya juga secara otomatis juga acak. Nah, ketika acak, ini kita bisa samakan dengan simple random sampling. Karena varian yang dihasilkan dengan kondisi demikian nggak jauh beda dengan varian yang dihasilkan dengan simple random sampling. Secara pembuktiannya seperti ini. Oke. Lalu ada populasi dengan tren linear. Jika sebuah populasi mengikuti tren linear, artinya di sini dilakukan arrangement, jadi dilakukan pengurutan dari kecil sampai terbesar, sehingga membentuk tren linear. Ya. Lalu kita lakukan pengambilan secara sistematik, maka secara otomatis sampelnya itu memiliki karakteristik heterogen. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah urutkan dari kecil terbesar, lalu kita menggunakan pola pengambilan sampelnya, maka dari yang kecil, sedang, besar terpilih semua. Maka sampelnya menjadi heterogen karakteristiknya, dan varian yang dihasilkan menjadi minimum. Dan lebih efisien dibandingkan SRS. Makanya di sini polanya penting ini ya. Pola tren linear ini sangat penting dalam systematic sampling. Ya, ini pembuktiannya. Nah, selanjutnya ada populasi dengan variasi periodik. Jadi ada periodisasi, ya kan, dalam polanya, dalam datanya tersebut. Nah, misalnya apa di sini? Misalnya yang periodik, data-data periodik, misalnya data tahunan, ya, konsumsi, ya, pada masa hari raya cenderung lebih besar dibandingkan hari-hari biasa, ya kan, ya, dalam satu tahun itu. Dia prodik setiap hari raya ada pelonjakan konsumsi. Atau secara bulanan, misalnya kunjungan tempat wisata tiap awal bulan itu, atau mall itu tiap awal bulan selalu lebih tinggi dibandingkan tanggal-tanggal biasanya. Lalu harian, misalnya harian itu pola jumlah pengguna angkutan umum pada jam-jam sibuk selalu lebih tinggi daripada jam-jam biasa. Nah, begitu seterusnya. Itu artinya periodik, dia berulang. Ya, pola mengikuti pola berulang.
Ya. Nah, ketika kita menghadapi ya, kondisi populasi yang bersifat periodik, maka keefektivitasannya akan tergantung pada interval yang kita gunakan tersebut. Ya, nah, logikanya gini, misalnya ada suatu populasi, ya, katakan ada tuh populasi rumah tangga, ya kan ya, di mana setiap rumah tangga itu terdiri dari bapak, ibu, anak, bapak, ibu, anak, bapak, ibu, anak, ya begitu seterusnya ya. Ketika kita ambil sampel bapak dengan pola sampel kita ambil intervalnya 3, maka secara otomatis yang terpilih menjadi bapak semua. Ketika sampelnya bapak semua, tentu keterwakilannya tidak ada. Ya, nah disinilah keefektifannya kita tergantung intervalnya. Maka polanya enggak 3 lagi kita ambil intervalnya. Mungkin kita jadi 4. Misalnya terpilih bapak, selanjutnya terpilih ibu, selanjutnya terpilih anak. Nah, keterwakilannya menjadi anak. Ya, jadi sangat tergantung pada interval yang kita gunakan ketika yang kita hadapi adalah populasi dengan variasi periodik. Oke. Nah, polusi atau korelasinya kita nggak perlu bahas lah ya ini. Karena kita jarang menggunakan ini, begitu juga populasi alamiah. Nah, seperti kita ketahui, kita tidak bisa dapat varian dari sampel sistematik tunggal. Nah, di sini kita bisa melakukan aproksimasi, pendekatan untuk mendapatkan varian dari sampel sistematik tunggal. Pertama, ya, kita bisa dekati dengan simple random model. Artinya penghitungannya sama seperti SRS, seperti simple random sampling. Ya, dapat sampel, ya, katakan tadi 30 ya, sampelnya 5, intervalnya 6, dapat sampelnya sebanyak 5, kita masukkan angka-angkanya, YI-nya itu secara dengan menggunakan rumus SRS. Ya, yaitu sigma YI per N. Ya, sigma YI per N. Ya. Begitu juga variannya kita bisa dapatnya dengan varian SRS juga. Ya, tergantung WOR atau WR. Ya. Lalu pakai pendekatan stratified sampling. Ya, nanti kita ini terbalik nih untuk tahun ini agak berbeda ya. Seharusnya kita habis SRS itu stratified, ya. Tapi untuk tahun ini habis SRS langsung sistematik ya. Jadi stratified kita nggak bahas lah karena memang belum diajarin. Pertemuan selanjutnya baru stratified ya. Lalu ada paired selection model atau PSM. Nah, PSM ini ya PSM ini ya istilahnya memodifikasi ya, memodifikasi dari satu gugus sampel itu dibuat seakan-akan ya menjadi 2 gugus sampel. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya kita mengambil 2 angka random bersamaan ya dengan menggunakan interval I aksen ya atau K aksen itu sama dengan 2 kali K-nya atau 2 kali I-nya, 2 kali interval yang kita peroleh ya. Akan interval kan N besar per N kecil ya, dapat nilai intervalnya. Nah, di sini dalam paired selection model, I aksennya atau K aksennya itu merupakan 2 kali interval yang kita peroleh sebelumnya. Nah, di sini kita mengambil 2 angka random secara bersamaan. Saya contohkan di sini ada N besar 30 dipilih sampel sebanyak 6. Ya, maka interval yang bisa kita dapat adalah N besar per N kecil sama dengan 5. Ya. Lalu I aksennya berarti 5 kali 2, berarti 10. Oke. Jadi yang kita pakai nanti I aksen ini. Ya. Lalu kita ambil angka random, ya 2 angka random secara bersamaan. Ya. Angka random pertama, ya itu sama, kita cari kurang dari sama dengan I atau kurang dari samaan I aksen ya nggak apa-apa lah ya. Ya. Kita pilih angka random pertama dapat 5, selanjutnya kita ambil lagi angka random berikutnya dapat 7. Nah, pada gugus pertama ya sampel berikutnya ya kan yang 5 ini sebagai sampel awal ya. Untuk sampel berikutnya di gugus pertama itu berarti 5 tambah 10. 15. 5 tambah 2 kali 10, berarti 25. Ini adalah gugus sampel yang pertama. Nah, untuk gugus sampel yang kedua, angka random pertamanya kan 7. Ya. Maka untuk sampel berikutnya di gugus sampel kedua itu 7 plus
I aksen. Berarti 7 plus 10 sama dengan 17. Ya. Sampel yang ketiga berarti 7 plus 2 I aksen. Ya. 7 plus 20 berarti 27. Nah, berarti ini ada dua gugus sampel. Gugus sampel pertama 5, 15, 25. Dan gugus sampel kedua 7, 17, 27. Ya. Lalu kita pasangkan di sini. 5 terhadap 7, 15 terhadap 17, 25 terhadap 27. Nanti saya contohkannya caranya. Oke. Nah, ini adalah untuk kondisi sampel yang diambil genap. Ketika sampel yang diambil genap, maka varian ya, aproksimasi pendekatan varian sistematik tunggal ini ya didapatkan rumus seperti ini. Tinggal kita masukkan HAH, YHA dan YHB-nya itu terserah mau dibolak-balik nggak masalah. Ketika dikuadratkan sama aja nilainya. Berarti nilai karakteristik di nomor urut 5 dikurangi nilai karakteristik nomor urut 7. Ditambah nilai karakteristik nomor urut 15 dikurangi nilai karakteristik nomor urut 17. Begitu seterusnya ya. Lalu bagaimana ketika sampel yang diambil ganjil? Maka di sini ketika sampel diambil ganjil, berarti ada satu unit yang digunakan 2 kali. Nah, bagaimana yang digunakan 2 kalinya? Terserah yang mana aja. Ya. Misalnya sampelnya dari N besar 30, lalu N kecilnya 5. Nah, berarti sampel ini kan ganjil ya. Nah, berarti di sini I-nya, intervalnya adalah 30 dibagi 5, yaitu 6. Lalu I aksennya berarti 6 kali 2, yaitu 12. Ya. Lalu kita ambil 2 angka random secara bersamaan, ya. Berarti misalnya angka random pertama untuk gugus pertama itu dapat 5. Angka random berikutnya untuk gugus keduanya 7. Ya. Berarti sampel kedua di gugus pertama itu 5 tambah 12, yaitu 17. Sampel ketiga di gugus pertama itu berarti 5 tambah 24, berarti 29. 5, 17, 29. Di gugus kedua 7 ditambah 12, berarti 19. Ya, berarti jumlah sampel udah genap ya, udah 5 ya. Di gugus pertama ada 3, di gugus kedua ada 2. 5, 17, dan 29, yang kedua, gugus keduanya 7 dan 19. Lalu kita pasangkan 5 dengan 7, 17 dengan 19, dan yang 29 kita gunakan atau kita ada satu unit yang kita gunakan 2 kali. Jadi 29 ini kita terserah kita mau pasangkan kemana. Ke 7 kah, ke 5 kah, ke 17 kah, ke 19, atau bahkan kepada dirinya sendiri, ke nomor 29, jangan masalah. Ya. Lalu hasilnya bagaimana? Ya jelas beda-beda. Kalau beda-beda bagaimana? Ya nggak masalah. Tuh semuanya pendekatan semua kan. Karena kita tidak bisa dapat varian dari sampel sistematik tunggal. Oke. Nah, berikutnya ya. Successive Differential Model. Ya, SDM. Nah, ini merupakan pengembangan dari PSM sebelumnya. Ya, karena kan di PSM sebelumnya itu berantem kan ya gara-gara ganjil genap tadi ya. Ya, kalau ketika ganjil itu penggunaan satu unit digunakan 2 kali bisa beda-beda. Nah, untuk menghindari itu lalu digunakanlah Successive Different Model. Nah, Successive Different Model ini ya berarti caranya yang tadi misalnya sampel yang 5 tadi ya. 5, 7, 17, 19, dan 9. Berarti nanti 5 dipasangkan 2 dengan 7. 7 dipasangkan dengan 17. 17 dipasangkan ke 19. Dan 19 dipasangkan ke 29. Ya. YG min YG plus 1. Oke. Nah, demikian ya. Pendekatan untuk memperoleh varian dari sampling sistematik. Ya. Jadi ini cuma pendekatan untuk mendapatkan variannya aja, karena memang tidak bisa didapatkan variannya dari sampel tunggal sistematik. Ya. Oke. Lalu kalau kita lihat relatif efisiensinya, sejauh mana keefisienan sistematik terhadap SRS, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa apabila
uh, sistematik, mau kita buat lebih efisien daripada SRS, maka ya maka nilai rho-nya itu harus kurang dari -1/n besar -1. Ya. Oke. Nah, kan di sini kan nilai rho ya akan memiliki keefisienan yang sama dengan SRS ketika nilai rho-nya itu -1/n1. Jadi kalau mau lebih efisien, maka nilai rho-nya harus kurang dari -1/n besar-1. Oke, oke, demikian bisa saya sampaikan untuk sistematik sampling. Nanti saya berikan contoh ya mengenai pengerjaannya secara sistematik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.